Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Luar biasa ya. Biarpun kita tidak ketemu secara langsung, tapi kita boleh beribadah secara online. Itu semuanya karena anugerah Tuhan yang lebih dahsyat dalam hidup kita. Kalau kita boleh menginjak di minggu pertama di bulan Mei, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan. Itu karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita semuanya. Amin. Sebelum kita beribadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Bapa. Kalau pagi hari ini kami menaikkan syukur kami, kalau kami menaikkan penyembahan kami, biarlah nama Engkau yang dimuliakan, nama Engkau yang harum Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, mungkin kami tidak bertemu secara langsung Tuhan, tapi biarlah Tuhan melalui media online ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami gak mau dibatasi dengan keadaan yang sekarang kami alami, tapi kami mau Tuhan membebaskan hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus untuk menyembah Tuhan. Terima kasih pagi hari ini memberkati ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati dari awal pertengahan sampai ibadah boleh berjalan dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita lebih lagi, kita mau menyanyikan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Segala pujian syukur bagi Engkau Tuhan. Kau Allah yang menyelamatkan kami Tuhan. Kau Allah yang memulihkan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian Tuhan, segala pujian dan syukur, yes, hanya bagimu, Yesus. dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat hanya layak bagimu, layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari angkat hatimu, katakan lebih lagi sungguh-sungguh pujian ini. Katakan Kau Tuhan, Tuhan yang selamatkanku. terima kasih Yesus. Yes, Kau Tuhan, yang pulihkan. terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan. Haleluya. Memberkatiku. Terima kasih Terima kasih. Yesus.
bagimu, ku sembah Yesus seumur hidup. Dengan genap hatimu katakan, segala pujian, segala pujian dan syukur. Haleluya. hanya bagimu, Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Jemaat saja katakan, segala hormat, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Haleluya. Hanya layak bagimu, Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian dan syukur, yes, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pagi hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Sakit penyakit yang sedang kau alami, tapi pagi hari ini kita diingatkan untuk selalu bersyukur bagi Allah kita. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Dia Allah yang selalu ada dalam hidup engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian bagi engkau Tuhan. Pujian syukur kami bagi engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Nyanyi pujian bagimu Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan.
sebab namamu besar. Namamu besar dan layak Dipuji, nyanyi pujian. nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagimu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, namamu besar, haleluya, dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorak bagi Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi Engkau Yesus. Pagi hari ini kami akan bersorak dan bersuka cita, biarlah nama Engkau yang dimuliakan Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini, kami perlaskan di dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersyukur bagi Allah kita, kalau Dia Allah yang sangat baik dan teramat baik, amin. Kita mengadakan pujian ini, Engkau baik. Yes. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kami teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Kita mau bersama bersama-sama. Haleluya. Bersama-sama katakan. Hadapan keberkahanmu, ku datang menyembahmu, membawa setiap hati kami Tuhan, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu
dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik. Di dalam hidup kita semuanya, amin. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau Yeay, teramat baik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yeay. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang ajaib dan teramat baik. Haleluya. Tepuk tangannya bersama-sama. Yeay. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyatakan kuasanya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. anggur baru, lebih sungguh katakan, anggur baru tercurah, Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak Baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya, Nyata kuasanya. Berikan suara-suara bagi Allah kita. Haleluya. Di Allah yang ajaib, amin. Kita menaikkan pujian ini lebih dahsyat lagi. Tepuk tangannya bersama-sama. Yeay. Yeay, yeay. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja, atasku. hanya Kau yang layak ditinggikan. Raja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Dia Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, aku tak berkata
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia, hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ya Yesus, Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Ya Yesus Raja mulia, Dia amat besar. Terima kasih Tuhan, kita sambung pujian kita lebih dahsyat lagi. Kalau kita semuanya diberkati, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita semuanya. Yes! Setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan, untuk menyediakan. aku diberkati. Aku dilimpahi Yes, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bersama salah. Yeah, yeah. Oh, oh. Sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan hikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, Allah sanggup Dia yang menyediakan. untuk menyediakan. Aku Diberkati, ya, 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 aku ya. dilimpahi, Atas sempurna atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Musik memuji Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup Sebab Allah sanggup limpahkan limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. bersama-sama katakan, Aku diberkati, yes. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. lebih semangat lagi katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, hey, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bersama-sama. Yeah.
sorak bagi Yesus. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Ajar kami untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan. Sebab Yesaya 55 dan ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati untuk lebih-lebih lagi mengatakan bahwa Allah lebih besar dalam segala masalah yang kita hadapi. Ya Allah yang tidak pernah tinggalkan Engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita naikkan pujian. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya kepadamu Tuhan. hanya padamu. Pimpinlah jalanku. Pimpinlah jalanku. Jalan terang. Dalam terang firman-Mu. Haleluya. Ajarku berharap Kami berharap kepadamu Tuhan. hanya padamu. Bapakku ajaib. Bapakku Yes Lord. ajaib Ajaib. segala rancangan-Mu. Tuhanku. Tuhanku Heran. perbuatanmu. Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup Mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu Tuhan. kehendak-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mengerti segala rencana-Mu. Segala rencana-Mu. Ajar kami berserah Ajarku berserah hanya kepadamu Tuhan. hanya padamu. Pimpinlah jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku Dalam terang firman Tuhan. Dalam terang firman-Mu. ajar kami Tuhan. Berharap Tuhan. Ajarku berharap Hanya kepada Tuhan. hanya padamu. Dengan imanmu katakan Bapa. Bapa. Yes. Ajaib Allah yang ajaib. rancangan-Mu. Tuhanku. Tuhanku Heran. perbuatanmu. Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan Segala segala yang ku perlu haleluya. menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku. Bapakku
Haleluya, Tuhanku. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segalanya. Ku perlu kehendakmu terjadilah. Engkau sanggup. Jadilah, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami berserah kepada Engkau Tuhan, ada kami berserah Tuhan kepada Engkau Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus. Saya serahkan kepada hambanya. Aku berserah Pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. aku berserah. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh ada dalam situasi dan kondisi yang secara manusia mencekam. Tetapi kasih Tuhan tidak lalu daripada kami. Kami boleh ada di bulan Mei ini. Ini semuanya karena anugerah Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya kekuatan Allah menyertai kami. Dan kami tahu di atas pujian Allah hadir. Kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, supaya kami semakin kuat, semakin hari semakin teguh di dalam iman. Urapi hamba-Mu untuk menyatakan isi hati Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Tidak terasa sudah bulan Mei kita memasuki. Dan kita boleh ada di minggu pertama ini semuanya karena kemurahan Allah. Saya mau mengajak kita semua belajar bahwa hari-hari ini adalah hari yang mulai masuk kepada masa-masa yang sukar. Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa hari-hari akan bukan semakin baik, tetapi semakin sulit. Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat bukankah hari semakin hari, kita lihat semakin sulit. Kita melihat bagaimana Nabi Sefanya. Kita akan membaca, tema saya adalah orang yang mencari Tuhan. Tema pagi hari ini adalah orang yang mencari Tuhan, terambil dari Sefanya pasal kedua. Sefanya pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala, dan sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan.
Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan berlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada Sefanya, Nabi Sefanya diingatkan oleh Tuhan untuk menyatakan seruan untuk bertobat. Bapak Ibu, hari ini kita berkata saya sudah bertobat. Tapi yang menjadi masalah, bertobat yang seperti apa? Apakah kita mengalami metanoia, pembaharuan pola pikir, pembaharuan cara hidup, pembaharuan gaya hidup kita? Dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus Allah marah karena apa? Orang-orang di Yehuda, bangsa Yehuda adalah bangsa yang cuek terhadap Tuhan. Ini adalah perkataan yang keras. Kalau saudara baca Sefanya pasal 1, penghukuman pada hari Tuhan, bukan penghukuman yang sangat enak. Penghukuman itu tidak enak, tetapi dengan jelas Tuhan katakan, menjelang hari-hari Tuhan, hari-hari ini, carilah Tuhan di ayat ketiga, hai orang-orang yang rendah hati. Hari-hari ini banyak orang sudah merasa tidak perlu Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan masalah ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah mencari orang yang tidak berkata seperti orang-orang yang sombong, orang-orang yang tegar tengkuk. Tetapi dikatakan di dalam ayat 3, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri ini. Allah sedang mencari orang yang memiliki kerendahan hati, yang berkata, Tuhan, ampuni kami. Kami perlu pemulihan Tuhan. Kami perlu Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan kami. Sefanya ingatkan luar biasa, bangsa yang acuh tidak acuh terhadap Tuhan. Sebelum terjadi corona mungkin kita rasa cuek sama Tuhan. Mau ibadah boleh, enggak boleh. Tahukah engkau bahwa ini adalah hari-hari terakhir? Perhatikanlah keadaan yang semakin sukar ini. Bukan waktunya kita menjadi bangsa yang acuh tidak acuh, menjadi orang Kristen yang cuek kepada Tuhan. Tetapi dengan firman Tuhan katakan, orang yang rendah hati akan mencari Tuhan. Memohon kemurahan Tuhan, Tuhan pulihkan hidupku, pulihkan masa depan kami, pulihkan negeri kami, pulihkan daripada segala sesuatu. Makanya Sefanya berkata, hai orang-orang yang rendah hati di negeri ini, bertobatlah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kita membaca Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6. Yesaya 55 ayat ke-6 berkata, firman Tuhan, ya, Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sefanya sudah ingatkan, hai bangsa yang acuh tidak acuh, orang Kristen yang hari ini acuh tidak acuh, jemaat yang rasa ya saya hidup seperti ini. Jangan jadi orang yang acuh tidak acuh. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Hari-hari ini adalah hari-hari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di masa anugerah ini Sefanya katakan, sebelum hari Tuhan yang mendekat, sebelum kemurkaan Tuhan yang datang, carilah Tuhan. Hai orang yang rendah hati. Kita harus datang dengan kerendahan hati. Makanya pemazmur berkata, siapa aku ini Tuhan, jadi biji matanya Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mencari Tuhan, ada 4 hal yang saudara harus lakukan. Ada 4 hal yang saudara harus miliki agar kita bisa bertemu dan Tuhan memulihkan, bahkan dikatakan terlindung dari kemurkaan Allah. Ada 4 poin. Yang pertama adalah miliki kerendahan hati. Sadari siapa kita.
Kita ini gak ada apa-apanya, kita ini debu. Apalah artinya? Saudara, kalau debu ini ada di mimbar ini, kita akan berkata, apakah debu ini dikoleksi? Tidak, debu ini langsung dibuang. Kita ini debu yang dari Allah. Tetapi kita beroleh karunia Allah, kasih Allah kepada kita sehingga kita menjadi berharga. Tetapi ketika kita sudah menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, adakah kita memiliki kerendahan hati? Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua darimu Tuhan, itu harus kita miliki. Makanya Tuhan ingatkan kepada kita, mari jemaat yang kekasih, bertobatlah, jadilah orang yang peduli dengan Tuhan. Pertama, datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Yang kedua, saudara dan saya harus percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Kita membaca Yohanes pasal ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 28 sampai dengan 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Orang yang mencari Tuhan, hari-hari ini harus percaya. Sekalipun Tuhan gak kelihatan, Tuhan bisa buka jalan dengan cara-caranya Tuhan. Banyak orang Kristen, orang yang acuh tidak acuh, orang yang tidak rendah hati akan berkata, buktikan dulu Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang tidak engkau melihat tapi engkau percaya. Hari ini orang yang mencari Tuhan harusnya percaya bahwa Allah yang dia cari pasti berkenan dia temui. Sehingga kalau dia berkenan ditemui, maka dia mampu melakukan banyak perkara besar. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih, ini yang terjadi. Tuhan mau kita pertama memiliki kerendahan hati. Orang yang mencari Tuhan harus rendah hati. Orang yang mencari Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak perkara. Yang ketiga, orang yang mencari Tuhan harus berubah gaya hidupnya, harus berubah cara hidupnya, harus berubah pola hidupnya. Kita membaca dari 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab hidup kami ini oleh karena percaya, ya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang yang hidupnya berubah, ya, hidupnya harus berubah, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Hari ini Tuhan minta kita belajar merubah pola hidup kita. Percaya sepenuh hati, percaya dengan tidak goyah. Bukan karena melihat. Rubah pola hidupmu. Hidup yang menjadi ciptaan baru adalah yang percaya bukan karena melihat. Banyak orang hari-hari ini bilang begini, kenyataannya loh, Tuhan gak minta ngomong kita kenyataan, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Pola hidup kita harus berubah. Pola hidup yang karena percaya sungguh-sungguh, bukan karena melihat. Bapak Ibu, virus corona ini tidak dilihat secara kasat mata. Tetapi corona ini ada. Banyak orang, beberapa bulan yang lalu saya cari Detol. Saya memang biasa beli Detol untuk ibu gembala, untuk rendam kakinya. Itu sulit sekali. Ramailah beredar Detol itu dapat membunuh virus corona, karena memang di situ ada virus corona. Padahal itu botol itu, Detol itu sudah ada. Corona itu memang sudah ada beberapa waktu yang lalu. Tetapi corona yang jenisnya apa? Apakah semuanya ampuh pakai Detol? Sampai Detol begitu mahal.
Saya pernah carikan untuk Ibu Gembala harga detol yang 750 ml mencapai hampir 400.000. Lah biasanya beli cuma 70.000. Semua orang mencari detol. Ya, semua orang mencari Baiklin, sampai di mana-mana Baiklin kosong. Kuman yang gak kelihatan, bisa kita begitu takut. Tetapi Tuhan berkata, hari ini orang yang mencari Tuhan, Tuhan mau kita berubah. Kita enggak lihat, tapi kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Poin yang keempat yang saudara harus miliki adalah rubah cara pikir. Orang Israel terkenal adalah orang yang minta bukti. Pikirannya selalu makan yang real, yang nyata. Tetapi lihat Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-22, orang yang mencari Tuhan akan berkata, yaitu supaya berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hari ini orang benar harus merubah pola pikirnya, gaya hidupnya, mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan apa? Hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Orang yang cari Tuhan harus rubah pola pikir, harus rubah rohnya, hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Hari ini banyak anak Tuhan gak kudus. Di gereja kudus, di luar gak tahu. Bukan waktunya itu lagi. Waktu hari-hari ini adalah waktu kita ada untuk memohon kemurahan Tuhan, kerendahan hati Tuhan. Ampuniku, ampuni bangsaku, ampuni keluargaku, supaya Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Bahkan dikatakan pola pikirmu, rohmu, hidupmu kudus dan berkenan yang sesungguhnya kepada Allah. Bapak Ibu, sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Banyak orang hanya makan dan minum seperti situ saja. Jangan. Apakah esensi daripada perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah bagian dari seorang yang sudah bertobat. Di dalam Yohanes pasal 6 kalau saudara baca, siapa yang makan minum darah Kristus akan dibangkitkan Tuhan pada akhir zaman. Artinya apa? Seorang yang bertobat, seorang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, menghargai pengorbanan yang membawa dia kepada hidup yang kekal. Itu yang perlu. Jangan hanya makan, minum tubuh Kristus sebagai satu tradisi. Tidak. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang bertobat, orang yang cari Tuhan, harus rendah hati, harus percaya, harus hidup. Karena percaya bukan karena sesuatu yang real kelihatan. Dan yang keempat adalah merubah pola pikirnya. Hari ini saya tidak tahu bagaimana gaya hidup kita. Apakah kita hidup orang yang bertobat, orang yang sungguh cari Tuhan. Di masa anugerah ini cari Tuhan, sungguh-sungguh. Kita nggak bisa bertemu, tetapi ada Zoom, ya, ada WhatsApp, ada firman Tuhan, ada YouTube, dengar. Tapi hati-hati hari-hari ini, banyak orang cari pamor. Kebenaran Tuhan sudah mulai dirombak sekali lagi. Ya, saudara, saya selalu berkata, sekarang banyak pendeta, saya kemarin menonton sebuah Instagram, ya, bagaimana seorang hamba Tuhan buka jendela, tengkingin sepanjang jalan, virus corona, aku tengking, kaca mobil dibuka, ditengkingin tuh jalanan. Virus corona ini bisa reda kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Gak bisa kita tengkingin. Dalam nama Yesus virus corona, stop, 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 stop. Virus coronanya ketawa, masih lampu kuning keting. Kita mau ngomong apa hari ini Bapak Ibu? Alkitab menulis, carilah Tuhan selama Tuhan berkenan. Carilah keadilan Tuhan. Coba kita balik lagi ayat yang ke Sefanya tadi. Ya, Sefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Hari ini kalau saudara baca pasal 1 tentang Sefanya ini. Kita lihat satu ayat saja dari Sefanya 1 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Allah Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Artinya para undangan yang dikuduskan Tuhan. Artinya pikiran kita dikuduskan Tuhan, tubuh kita dikuduskan Tuhan, hati kita dikuduskan Tuhan, roh kita dikuduskan oleh Tuhan. Ya, lihat ayatnya yang ke-8 kalau saudara baca kitab Sefanya ini sedang terjadi hari-hari ini. Ayat 8, pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Ingat saya pernah khotbahkan, ada satu orang yang tidak berpakaian pesta, Tuhan akan hukum. Hari ini persiapkan pakaianmu, kehidupanmu benar, agar kita berlayak di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebagai kesimpulan firman Tuhan, pada masa kesempatan ini carilah Tuhan. Jangan main-main acu gak acu lagi. Enak gak ada kebaktian. Hari ini Tuhan bilang cari Tuhan. Enak nanti kalau sudah virus corona pergi kan boleh online, gak usah ibadah. Ini karena darurat. Cari Tuhan itu harus. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Esensi sekali lagi, perjamuan kudus adalah orang yang bertobat, mengakui tubuh dan darah Kristus. Dia percaya bahwa ada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Ya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Mari Bapak Ibu, jangan jadi bangsa yang acuh tidak acuh, tetapi minta Tuhan ampuni saya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang
hidupku. Di hidupku. Di hidupku. Bapak Ibu yang di rumah, saat ini ingatlah pengorbanan Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah bukti tanda cintanya Allah kepada kita. Ingatlah esensi daripada perjamuan kudus. Orang yang rendah hati bertobat mencari Tuhan akan dibangkitkan pada akhir zaman karena pengorbanannya. Mari Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di tempat ini, kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Angkatlah tubuh Kristus dengan penuh hormat di hadapan Tuhan jauh di atas kepala kita. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada Tuhan Yesus. Pada waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ingat perbuatan kasih Tuhan bagi kita. Karena salib Kristus kita hidup hari ini. Kita makan tubuh Kristus dengan rasa hormat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan rasa hormat karena darah perjanjian Allah. Demikian dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memperingati kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah perjanjian Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia menguatkan dan meneguhkan engkau. Dia memegang tanganmu dengan kemenangan. Hari ini orang yang rendah hati mencari Tuhan. Katakan kepada Tuhan, karena salib Tuhan aku hidup. Dengan iman katakan engkau hidup. Jangan takut akan hari esokmu. Karena salibmu. Ada hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Benar Bapa. Pagi hari ini kami adalah orang-orang yang berkemenangan karena kami mencari Tuhan. Ajar kami pagi hari ini memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bahwa semua yang kami miliki, semua yang kami dapat, anugerah daripada Tuhan semata. Bapa, pagi hari ini ingatkan kepada kami untuk rendah hati. Ingatkan kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingatkan kami untuk melihat perbuatan Tuhan yang baik. Dan rubah pola pikir kami. Supaya kami hidup boleh berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Kalau kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Maka kami tahu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Sekalipun ekonomi kami
Pekerjaan kami begitu banyak menghadapi terpaan. Tetapi kami tahu Tuhan Allah Immanuel, Allah yang membuat kami hidup di dalam Engkau. Diberkati para pria, bapak-bapak, anak-anak muda yang berusaha, yang bekerja, Tuhan tolong. Sekalipun masa lockdown ini seolah-olah terkunci berkat kami, tetapi kami percaya Bapa pelihara anak-anak-Mu. Ibu-ibu yang bekerja, ibu rumah tangga, Tuhan beri hikmat. Anak-anak kami yang sekolah, yang berkuliah, Tuhan tolong. Mereka sedang menghadapi ulangan, ujian, ataupun membutuhkan dana melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika kami mencari Allah. Allah berkenan kami temui. Pagi ini kami berseru, ya Aba Bapa, pulihkan negeriku. Pulihkan negeri kami, pulihkan Indonesia. Pulihkan pemerintahan negeri kami. Pulihkan ekonomi dan kesehatan pekerjaan usaha kami. Tidak ada yang kekurangan. Kami cukup dari hari ke hari di dalam anugerah Allah. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit, jamah Tuhan. Bilur-Mu menyembuhkan kami. Janji-janji-Mu menguatkan kami. Kami perlu Tuhan. Gembala sidang Tuhan beri kesehatan, beri dia kemenangan, beri dia kekuatan Tuhan. Penghiburan ada bersama dengan para pelayan-Mu, anak-anak-Mu yang pagi ini melayani. Berkat Allah tercurah atas hidup mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan yang baik. Apa saat ini apa berdoa Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, para lansia Tuhan pelihara. Kau berkati mereka. Panti-panti asuhan, panti jompo, sekolah-sekolah teologi Tuhan tolong. Hamba berdoa saat ini sekali lagi kami meminta. Anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, wanita, pria dikuatkan imannya di dalam Tuhan. Masa-masa ini adalah waktu kami mencari Tuhan. Para pelayan-Mu pemusik, WL singer, tim CCC, semuanya mendapat berkat yang melimpah daripada Allah karena kami menyeluangkan waktu kami. Tuhan tidak membiarkan kami. Angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang menyertai engkau mulai saat ini sampai kedatangan Kristus kedua kali dalam nama Yesus. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur